Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati selalu ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian dan jangan lupa minum vitamin juga supaya kesehatan kalian tetap terjaga. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami selalu. Tuhan menjaga kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami memulai sekolah minggu online kami. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti sekolah minggu online ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Kita nyanyi itu bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kala tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari kala tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kala tunggu. Nah, adik-adik, dari lagu tadi kita bisa ambil kesimpulan kalau misalnya kita mau iman kita terus bertumbuh, kita harus baca kitab suci setiap hari, kita baca Alkitab, terus kita juga harus rajin berdoa ya. Sekarang lagu kedua, kita mau nyanyi lagu ini, Hidupku Bukannya Aku Lagi. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, adik-adik, dari lagu yang tadi kita nyanyiin, kita ambil kesimpulan kalau di hidup kita itu sekarang bukan kita lagi, tapi ada Tuhan Yesus di hidup kita. Jadi, dalam setiap hal apapun, kita harus percaya sama Tuhan Yesus dan kita harus mengandalkan Tuhan Yesus selalu ya. Dadah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Udah siap buat ibadah online hari ini? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami dan dampingi kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan semua firman-Mu ini dengan baik. Terima kasih Yesus, amin.
Adik-adik masih ingat gak minggu lalu temanya apa? Temanya adalah Salomo meminta hikmat pada Tuhan. Hikmat tuh kayak gimana sih? Nah, adik-adik kan tahu ya, kemarin Salomo tuh berdoa ke Tuhan, Tuhan tolong bantu aku biar aku memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Nah, itu doa Salomo nih kepada Tuhan. Nah, kenapa sih Salomo perlu banget tuh kebijaksanaan? Habisnya Salomo kan pemimpin yang masih muda kan adik-adik. Nah, Salomo tuh butuh banget yang namanya kebijaksanaan dalam memimpin rakyatnya. Nah, akhirnya Tuhan memberikan kan tuh adik-adik. Nah, pada saat ini lanjutan dari tema minggu lalu dengan judulnya Hikmat Salomo ketika mengambil keputusan. Nah, ayat Alkitabnya kita ambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Nah, nanti adik-adik di rumah baca ya, dibaca ceritanya. Nanti mama sama papanya bantu adik-adik buat baca ceritanya. Nah, buat mempersingkat waktunya, kita dengerin videonya dulu ya, video ceritanya tentang gimana sih hikmat Salomo ketika mengambil keputusan. Suatu hari setelah Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan untuk menjadi raja yang bijaksana, datanglah dua orang ibu yang membawa seorang bayi menghadap kepada Raja Salomo. Raja Salomo meminta mereka untuk menceritakan masalah mereka. Kedua ibu itu bercerita kalau mereka hidup dalam satu rumah, dan pada saat salah satu ibu ini melahirkan, beberapa hari kemudian ibu yang satunya lagi juga melahirkan anak juga nih adik-adik. Tetapi sayangnya salah satu bayi dari ibu ini meninggal, dan dengan jahatnya ibu yang anaknya meninggal ini menukar dengan bayi ibu yang lain yang masih hidup. Karena sang ibu sadar itu bukan anaknya, maka kedua ibu ini bertengkar tentang bayi yang masih hidup itu. Ibu yang satu bilang itu anaknya, demikian juga dengan ibu yang lain. Dia juga bilang kalau bayi yang hidup itu bayi miliknya. Sesudah itu, Raja Salomo memerintahkan pengawalnya untuk membawa pedang. Tentunya hal ini membuat kedua ibu itu kebingungan. Raja Salomo memerintahkan pengawalnya untuk membelah bayi itu menjadi dua, agar setengah bagian dari bayi itu diberikan kepada ibu yang satu dan setengah lagi diberikan kepada ibu yang lain. Diambilnya bayi itu oleh pengawal untuk dibelah menjadi dua. Tetapi ibu yang lain berlutut memohon belas kasihan Raja Salomo. Dia meminta sambil menangis agar bayi itu tetap dibiarkan hidup dan diberikan saja kepada ibu yang satunya. Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Ibu yang satu berkata, belah saja bayi ini, biar adil, supaya jangan untukku dan untukmu. Akhirnya, Raja Salomo mengetahui siapa ibu bayi yang sebenarnya. Dia menyuruh pengawalnya untuk memberikan bayi itu pada ibu yang memohon belas kasihan agar bayi itu tetap hidup. Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Begitu ceritanya adik-adik. Nah, kalau adik-adik mau mendengarkan ceritanya lebih lengkap, baca ya tadi di ayatnya yang 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Nah, di situ ceritanya lengkap banget. Tadi kan ceritanya tentang dua orang ibu yang memperebutkan bayi yang masih hidup. Adik-adik, di sini kita belajar banyak ya dari Salomo. Dalam segala pilihan, kita harus tetap melibatkan Tuhan dalam segala pilihan kita. Terus kita juga harus minta hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, sama seperti Salomo dalam menentukan pilihan kita. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, kita tuh pasti dihadapin pilihan sama Tuhan, setiap hari lah pasti dapat pilihan. Misalkan adik-adik mau rajin atau mau malas, adik-adik mau belajar atau enggak, apa mau main. Terus adik-adik mau pilih jujur atau pilih bohong ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti dihadapkan dalam banyak pilihan. Nah, adik-adik harus terus berdoa sama Tuhan seperti halnya Salomo, biar kita juga bisa memiliki hikmat buat memilih sesuatu yang benar buat hidup kita.
Segitu pembahasan firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Jadi pesannya harus cari hikmat yang dari Tuhan ya. Terus harus bisa milih yang benar buat kehidupan adik-adik. Karena pilihan adik-adik itu menentukan masa depan adik-adik semuanya. Kita baca ayat hafalan ya sekarang. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Bacaannya demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ibadah kita hari ini udah beres nih adik-adik. Sebelum kita bubar, sebelum kita udahan sekolah minggu online-nya ini, kita berdoa lagi ya, doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Hari ini kami belajar Bapa untuk menggunakan hikmat yang Engkau berikan pada kami dalam menentukan pilihan-pilihan kami setiap hari. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Berkati kami saat ini karena kami akan memulai aktivitas kami dari pagi hari ini hingga malam nanti. Tuhan tolong berkati selalu kami dan lindungi kami juga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, ibadah sekolah minggu kita hari ini udah beres, udah boleh offline lagi. Semoga hari ini menyenangkan ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.